Selamat berjumpa bersama saya Debbie Melani. Kita masuk di dalam sesi yang ketujuh dalam psikologi dan pemikiran Kristen. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan kami boleh belajar hari ini mengenai kesejahteraan dalam kehidupan kami. Tuhan juga pimpin untuk supaya kami boleh memahami kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah dan menikmati kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kami. Tuhan berkati untuk pembelajaran kali ini, biar apa yang kami pelajari boleh bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi saya katakan, topik kita adalah well-being dalam perspektif psikologis dan perspektif Kristen. Pembelajaran kita terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama kita melihat konsep well-being itu dalam perspektif psikologis, dan pada bagian ini kita akan melihat tiga tokoh begitu ya, yang akan menolong kita memahami perkembangan konsep itu di dalam sejarah perkembangan psikologis itu sendiri. Dan bagian yang kedua kita akan melihat konsep well-being ya, secara perspektif teologis Kristen. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berhenti sejenak ya. Kita akan melihat dalam diri kita masing-masing. Kalau kita lihat ya di dalam layar ya, di sini ada sebuah anak tangga. Nah, kalau kita bayangkan nih, kita memberi nomor pada anak-anak tangga itu ya, dari 0 sampai 10 ya. 0 di bagian yang paling rendah, yaitu kondisi hidup yang paling buruk, dan 10 adalah kondisi hidup yang paling baik ya. Nah, coba kita bayangkan, saat ini kita berada di posisi yang nomor berapa ya. Kita mungkin menilai apakah hidup kita sudah cukup bahagia, ataukah ada pergumulan, atau bahkan masuk di dalam fase-fase depresi. Nah, ini kita coba melihat bagian ini. Oke, sudah menemukan, kita boleh kasih nomor ya, antara 0 sampai 10 di posisi kita yang sekarang. Nah, setelah itu, kalau kita memprediksikan atau memperkirakan 5 tahun mendatang, kira-kira kita berada di posisi berapa? Begitu ya. Baik, sudah ketemu angkanya? Oke, kalau gitu kita lihat ya posisi kita yang sekarang dan posisi 5 tahun mendatang ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai penilaian yang naik gitu ya. Misalnya dari angka 5 ke 6 atau ke 7 begitu. Tapi juga ada mungkin yang merasa saat ini posisiku 7, tetapi saya nggak tahu ke depannya seperti apa, kayaknya akan suram, sehingga turun ke angka 6 misalnya seperti itu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memilih angka yang lebih maju, berarti yang meningkat range-nya untuk 5 tahun yang mendatang, ini menunjukkan optimisme ya, dan ini membuat kesejahteraan itu meningkat. Dalam penelitian ditemukan resiko depresi lebih kecil, kesehatan fisik meningkat, demikian juga dia lebih mempunyai rasa bersyukur di dalam kehidupan. Nah, ternyata sikap yang positif itu membuat kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik ya. Sehingga kenapa kita perlu belajar materi kita hari ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sambil kita mempelajari teori, kita juga merefleksikan kondisi kita. Kita melihat bagaimana posisi kita, hal-hal apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa belajar bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, kita akan masuk di dalam pembelajaran mengenai konsep well-being secara psikologis. Kalau kita lihat di dalam milestone mungkin ya, atau historiografi ya, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang bermunculan yang memunculkan adanya hal-hal yang positif di dalam psikologi. Tentunya kita tidak mungkin membahas keseluruhan tokoh seperti tadi saya katakan. Kita akan mengambil 3 contoh tokoh di dalam bagian ini ya. Nah, tokoh yang pertama yaitu Riff. Nah, ini terkenal dengan psychological well-being atau kita singkat dengan PWB gitu ya. Ini merupakan salah satu teori dalam psikologi positif yang pertama kali diperkenalkan oleh Riff pada tahun
1989 ya. Reeve mendefinisikan PWB melalui 6 dimensi atau 6 komponennya, yaitu penerimaan diri, kemandirian, pertumbuhan pribadi, penguasaan lingkungan, hubungan positif dengan orang lain, dan tujuan hidup. Nah, PWB sendiri terbentuk berdasarkan pandangan Eudeu PWB sendiri terbentuk berdasarkan pandangan eudaimonia yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia tidak hanya dapat didasarkan emosi positif atau kepuasan hidup saja, tetapi juga lebih kepada manusia itu bisa berfungsi penuh di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, individu yang memiliki psychological well-being yang tinggi digambarkan sebagai seorang individu yang dapat mandiri, menyadari potensi dirinya, menguasai lingkungan, menerima diri, mempunyai tujuan hidup, serta dapat berhubungan positif dengan orang lain. Kita akan melihat bagian itu satu persatu, dimensi psychological well-being. Yang pertama yaitu penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri merupakan salah satu karakter dari individu yang mengaktualisasikan dirinya, di mana mereka dapat menerima dirinya apa adanya, tidak mengharapkan sempurnaan dari diri sendiri dan orang lain. Mereka juga menerima hal-hal alamiah tanpa berpura-pura. Penerimaan diri ini merupakan kunci utama dalam kesehatan mental, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dalam proses konseling mungkin banyak sekali kasus-kasus ketika anak-anak itu atau mahasiswa atau siapapun itu, mereka yang tidak menerima dirinya sendiri atau mereka cenderung mengkritik diri sendiri, kemungkinan kesejahteraan mentalnya itu menurun ya. Mereka yang perfeksionis, yang menginginkan kesempurnaan dalam dirinya, juga mengalami hal yang sama. Mereka akan cenderung lebih cemas, mereka cenderung lebih menuntut diri sendiri dengan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya sulit untuk terpenuhi. Nah, ini bagian yang pertama, penerimaan diri. Itu merupakan sesuatu yang menjadi kunci di dalam kesejahteraan mental kita. Penerimaan diri juga mencakup keadaan diri kita saat ini maupun pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Jadi individu yang memiliki penerimaan diri yang tinggi bisa dan berusaha menerima dirinya apa adanya saat ini, termasuk menerima masa lalunya. Ya, bagaimana kita berkaitan dengan pengalaman hidup kita? Kita tentunya berkembang di dalam keluarga, dengan interaksi keluarga masing-masing punya keunikan. Tidak ada keluarga yang sempurna, sehingga kadangkala ada luka-luka yang tanpa sadar terbentuk dalam perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengenali hal ini? Bagaimana kita bisa menerima masa lalu kita? Kemudian yang kedua yaitu hubungan positif dengan orang lain. Dimensi penting lainnya dari PWB adalah kemampuan individu itu membina hubungan yang hangat dengan orang lain. Kemampuan untuk mengasihi, mencintai, perasaan yang kuat untuk berempati, kasih sayang pada manusia gitu ya, kemampuan untuk mencintai yang lebih tinggi, misalnya mengasihi Tuhan begitu. Persahabatan yang dalam adalah hal-hal yang menandakan kemampuan seseorang itu membina hubungan positif dengan orang lain ya. Jadi kemampuan untuk bisa berrelasi ya, ingin mengasihi orang lain, membina hubungan yang positif, bukan yang toksik. Nah, itu adalah hubungan positif dengan orang lain ya. Selain itu, dimensi otonomi yang ketiga ya, menyangkut kemampuan untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination dan bebas memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pribadi sendiri. Orang-orang seperti ini tidak lagi bergantung pada orang lain, keyakinan-keyakinan kolektif maupun aturan-aturan massa atau norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi dia punya kebebasan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Seringkali kita menjumpai anak-anak itu yang mudah sekali terintimidasi dengan komentar-komentar atau kalimat-kalimat orang lain. Nah, ini kenapa? Kenapa dia terintimidasi? Mungkin dia punya kebutuhan akan penerimaan, sehingga dia cenderung ingin menyenangkan orang lain
atau sungkanan begitu ya, sehingga dia tidak tahu menjadi diri sendiri itu seperti apa. Kalau orang itu berusaha terus menyenangkan orang lain, dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri, sehingga dia bingung ketika lingkungan itu berubah, orang-orang itu berubah begitu ya, dia bingung. Aku ngapain gitu ya? Dia nggak tahu kan, dia cenderung bergantung akan penilaian orang lain. Demikian juga mereka yang terintimidasi dengan komentar orang, dia selalu cemas, mengkhawatirkan bagaimana nanti kalau orang menilai aku begini, padahal belum tentu orang lain memikirkan demikian. Nah, inilah saudara ya, otonomi itu penting sekali sebagai komponen di dalam kesejahteraan mental kita. Ketika kita tidak punya otonomi, selalu terintimidasi, otomatis kualitas hidup kita, kesejahteraan psikologis kita menurun. Nah, kemudian penguasaan lingkungan. Kemampuan individu untuk memilih, menciptakan, dan mengelola lingkungan agar sesuai dengan kondisi psikologisnya di dalam kerangka mengembangkan diri. Orang yang berusaha untuk menguasai lingkungannya merasa nyaman di dalamnya. Ia mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya agar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentunya ini didukung dengan otonomi tadi ya, sehingga dia bisa menguasai lingkungan. Kemudian tujuan hidup atau purpose in life ya. Tujuan hidup merupakan keyakinan yang memberikan perasaan bertujuan dan bermakna dalam hidup. Orang yang berusaha mencari tujuan, arah dalam hidup, merasa hidupnya berarti. Itu arti dari tujuan hidup ya. Nah, orang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya, dia akan hidup seperti layang-layang yang diterbangkan angin ya, berjalan kemana saja, sebagaimana angin membawanya. Gak ada tujuan, pengen mau ngapain, apa yang akan dicapai, nggak ada saudara ya. Nah sehingga akhirnya pencapaian apapun dalam hidupnya tidak akan membawa makna apa-apa dalam dirinya. Ya herannya ada orang-orang yang sudah sukses secara akademik, orang lain mengakui, tetapi ternyata dirinya merasa kosong, merasa dirinya ya terpaksa aku kuliah, terpaksa aku mencapai ini begitu ya demi untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini hati-hati, kita perlu punya tujuan hidup kita. Nah, berikutnya yaitu perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi yaitu pengembangan potensi yang berkesinambungan, artinya terus-menerus untuk bertumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang matang. Jadi bukan hanya dalam kelas ini gitu ya, atau oh sampai kuliah saja, enggak. Tapi perkembangan itu terus-menerus sampai kita nantinya bertemu Tuhan, begitu ya. Kemudian keterbukaan pengalaman dan berusaha untuk terus-menerus berkembang itu merupakan hal yang penting di dalam perkembangan pribadi. Jadi kita perlu mencoba pengalaman-pengalaman baru misalnya yang akan mendorong atau menstimulir pertumbuhan pribadi kita dan terus berusaha mengembangkannya. Kualitas hidup itu sesuatu yang sangat penting ya. Nah, itu tadi bagian yang pertama dari RIF ya yang dikembangkan di tahun 1989. Nah, melangkah ke tahun-tahun berikutnya, di situ ada Martin Seligman dengan konsep flourishing ya, berkembang. Ya, ini PPT kita berkembang-kembang ya karena kita membahas mengenai perkembangan ya, mengenai sesuatu yang indah ya, menghasilkan bunga, menghasilkan buah yang indah. Nah, flourishing oleh Seligman, tujuan utama dari psikologi itu ada 3 yang utama ya. Yang pertama menyembuhkan terkait dengan kesehatan mental, menyembuhkan luka-luka terkait dengan kesehatan mental. Yang kemudian yang kedua mengidentifikasi dan memelihara bakat, potensi dan mengembangkan strength, faktor kekuatannya ya. Dan yang ketiga, membantu manusia untuk hidup lebih produktif dan bermakna. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, setelah Perang Dunia Kedua, fokus psikologi itu hanya pada fungsi yang pertama, yaitu menyembuhkan, begitu ya, menyembuhkan luka-luka berkaitan dengan pengalaman-pengalaman traumatis mungkin selama Perang Dunia Kedua itu. Nah, kemudian oleh sebab itu si Martin Seligman dan teman-temannya begitu ya, ketika tahun 1998 dia itu uh,
mulai mengembangkan psikologi positif sebagai pengembangan terbaru untuk mengembalikan 3 tujuan utama yang tadi. Jadi bukan hanya fokus yang pertama, tetapi ketiganya mulai dikembangkan lagi. Pada waktu itu, Seligman sebagai presiden APA, dan dia juga bersama dengan teman-temannya ini mengembangkan psikologi positif. Ya, tujuannya apa? Yaitu bahwa manusia itu memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, dan kehidupan yang bermakna. Mewujudkan kesejahteraan dalam membangun emosi positif dan fokus kepada kekuatan dari individu. Sehingga tujuan psikologi positif ini kesejahteraan, ya, dia pakai istilah flourishing tadi, ya. Nah, kesejahteraan dalam psikologi positif itu adalah keseluruhan, ya, meliputi hedonik dan eudaimonik, ya, eudaimonik, ya. Nah, kalau kita lihat ruang lingkupnya ini apa? Yaitu pertama pikiran konstruktif tentang diri dan masa depan. Misalnya optimisme dan harapan. Kemudian positif subjektif, misalnya itu energi, vitalitas, dan keyakinan atau efek emosi positif. Kemudian yang kedua ruang lingkupnya yaitu level individu. Ini berfokus pada ciri-ciri individu positif, yaitu kapasitas untuk mengasihi, ya, untuk rekreasi, untuk punya keberanian, mempunyai keterampilan sosial skill, begitu. Kemudian mengampuni, kelapangan hati, ya, ketekunan, kejujuran atau kebijaksanaan. Kemudian juga ada mengembangkan kekuatan positif dari karakter dan mengembangkan potensi dan dorongan untuk mengejar keunggulan. Ini ruang lingkup di area individu, level individu. Kemudian di level kelompok atau masyarakat itu ada beberapa fokus juga, ya, di sini, ya, fokus pada pengembangan, pembuatan dan pemeliharaan lembaga positif seperti membangun nilai-nilai sipil, menciptakan keluarga sehat, studi lingkungan kerja yang sehat, masyarakat yang positif dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat 3 level ini merupakan suatu yang holistik, begitu, ya, dilakukan bersama-sama, bukan hanya level pribadi tetapi juga dalam level masyarakat. Nah, kemudian pendekatannya tadi ada disebut juga di awal hedonik. Nah, hedonik ini apa artinya? Yaitu memaksimalkan kenikmatan dan menghindari atau meminimalkan sakit atau pain, ya, fokusnya pada komponen feeling yang didefinisikan dalam bentuk pencapaian kenikmatan dan menghindari sakit. Nah, kemudian yang kedua, eudaimonik, ini fokusnya pada komponen thinking, makna dan realisasi diri, yaitu kesejahteraan karena individu menjadi manusia yang berfungsi sepenuhnya. Jadi fokus pada makna hidup, fokus pada self-realization, fungsi sepenuhnya pada sebagai individu, begitu, ya. Eudaimonik merupakan formulasi aktualisasi potensi manusia, di mana menurut Rin dan Desi adalah pengalaman kesejahteraan yang timbul dari terpenuhinya 3 kebutuhan psikologis yang mendasar, ya, yaitu otonomi, competence, dan relatedness, ya. Nah, kita kembali ke flourishing-nya, ya. Flourishing merupakan pengalaman hidup yang berjalan dengan baik. Flourishing adalah kombinasi dari perasaan baik, good feeling, dan berfungsi secara efektif, fungsi hidup, fungsi diri kita. Flourishing sinonim dengan level kesejahteraan mental yang tinggi dan melambangkan kesehatan mental. Nah, ada 5 pilar, ya, positive emotion, engagement, relationship atau positive relationship, meaning, dan accomplishment atau achievement. Ya, ini biasa disingkat dengan PERMA, ya. Disingkat dengan PERMA, positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Kita akan melihat satu persatu. Positive emotion. Nah, ini meningkatkan emosi positif, berkontribusi pada rasa kesejahteraan subjektif, dan memiliki manfaat kesehatan secara keseluruhan. Ya, kapasitas emosi positif diwariskan, tapi juga dapat ditingkatkan, ya. Jadi secara nature dan nurture, ya. Intervensi dapat meningkatkan emosi positif melalui penargetan pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, ya. Jadi kalau untuk masa lalu, ya, kita perlu bersyukur dan mengampuni, karena, ya, seperti tadi saya katakan, perjalanan hidup kita itu tidak sempurna.
Kita berada di dalam keluarga mungkin juga tidak sempurna. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Orang tua berusaha sebaik-baiknya, tetapi mereka berusaha di dalam keberdosaan mereka, sehingga tidak sempurna. Sehingga kita perlu mengampuni dan bersyukur atas masa lalu kita. Di masa sekarang, kita perlu menikmati dan mindfulness begitu ya, dan merasa here and now ya, kita melihat ini dan menikmati itu. Untuk masa depan, kita tetap punya pengharapan dan optimisme. Nah, ini yang akan menimbulkan emosi-emosi yang positif di dalam hidup kita. Kemudian engagement terjadi ketika kita menjadi diri kita sepenuhnya. Nah, ini mengidentifikasi dan memaksimalkan kekuatan yang kita miliki, benar-benar sungguh-sungguh berfungsi begitu ya, dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Kemudian positif relationship. Ini hubungan positif dan kesehatan mental yang baik, memiliki hubungan yang erat. Saat kita berada dalam situasi yang paling bahagia, itu selalu saat kita bersama orang lain ya. Jadi kalau kita sendirian gitu, nggak akan sulit untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan ya. Sebenarnya fokus dari kebahagiaan itu sebenarnya relasi sih sebenarnya ya. Emosi-emosi positif juga bisa ditimbulkan dari relasi. Emosi negatif juga relasi, kalau relasinya itu tidak baik. Nah, terlibat dalam kebaikan yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan perasaan dari latihan psikologis lainnya. Ya, kemudian juga saling peduli, perhatian, dan menghormati semua anggota dalam pekerjaan atau organisasi. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana kita membangun positive relationship begitu. Kemudian meaning dan purpose. Kehidupan terbaik dan bermakna terpenuhi jika dapat didedikasikan seluas-luasnya dan berdampak pada orang lain, bukan pada diri sendiri gitu ya. Sehingga ketika kita bisa berkontribusi secara sosial, nah itu sebenarnya ada makna hidup yang kita dapatkan di sana. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan sosial itu juga membuat kita merasa bermakna ya. Kesejahteraan ditingkatkan ketika orang merasakan panggilan, makna dan keterlibatan aktif dan dengan panggilan mereka. Nah, ini kalau kita bekerja dengan passion, ada panggilan, ada vocation, nah itu akan membuat kita lebih bermakna. Tapi kalau kita bekerja karena hanya ingin mendapatkan penghasilan, nah ini suatu saat akan timbul masalah kejenuhan karena tuntutan yang terus tinggi-tinggi seperti itu. Tetapi ketika ada panggilan, kita merasa senang di situ, merasa ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Nah, itu akan membuat hidup kita itu lebih bermakna, ada meaning dan purpose di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian accomplishment atau achievement. Nah, ini kesejahteraan juga dikaitkan dengan kehidupan yang berprestasi di mana orang mengejar tujuan pencapaian hobi untuk mendapatkan pencapaian tersebut begitu ya. Kesejahteraan akan berkembang bila manusia dapat mengembangkan dan mencapai tujuannya. Nah, memang ketika kita dihargai ya, merasa bisa menyelesaikan apa yang menjadi target di dalam pekerjaan mungkin. Nah, itu akan membuat kita juga merasa happy ya, merasa bahagia karena ada hal-hal yang bisa kita raih seperti itu ya. Nah, selanjutnya di bagian yang ketiga, konsep flourishing menurut Hubbard ya. Nah, dia mengatakan di sini kesehatan mental yang baik atau berkembang atau flourishing tadi telah didefinisikan sebagai ujung positif dari spektrum kesehatan mental. Kebalikan dari gejala gangguan mental umum, misalnya depresi ataupun kecemasan. Ya, kalau kita bayangkan sebuah apa tuh garis bilangan begitu ya, spektrum ini kesehatan mental ini. Nah, bagian yang sisi yang pertama itu misalnya area depresi, kecemasan. Nah, ini spektrum ujung yang positif ya, yaitu flourishing tadi itu. Nah,
Kalau kita lihat apa saja sih yang menjadi kriteria atau komponen-komponen di dalam kesehatan mental yang baik atau flourishing tadi itu ya. Yang pertama adanya emosi yang positif, yaitu mengalami kebahagiaan, kegembiraan, minat, kepuasan, cinta, begitu ya. Kemudian adanya hubungan positif, memiliki orang yang disayangi, yang peduli dengan Anda gitu ya. Kemudian keterlibatan, ya ada minat pada sebagian besar aktivitas, terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial seperti itu. Kemudian makna, yaitu bahwa merasa bahwa apa yang dilakukan itu berharga. Kemudian kompetensi, merasa Anda adalah orang yang mampu memiliki rasa prestasi. Kemudian juga ada kestabilan emosi, merasa tenang, mampu mengelola emosi. Kemudian resiliensi, mampu mengelola tekanan hidup sehari-hari. Optimisme, memiliki sikap positif tentang masa depan dan menaruh harapan. Harga diri, merasa positif tentang diri sendiri. Kemudian juga vitalitas, merasa berenergi secara mental. Nah, ini komponen-komponen yang berkaitan dengan flourishing menurut Hubert begitu. Nah, apa saja sih penghalang yang membuat mental well-being ini atau flourishing itu sulit untuk terjadi begitu? Yang pertama misalnya adanya kesulitan di masa kanak-kanak, entah masalah kesehatan ataupun masalah dalam kondisi sosial ya. Kemudian juga adanya persepsi negatif yang berfokus pada apa yang salah daripada apa yang benar. Biasanya kita cenderungnya kalau disuruh nyari kelemahan diri mungkin lebih cepat gitu ya dibandingkan melihat apa sih yang positif dalam diri. Nah, ini kemungkinan hati-hati kita mempunyai persepsi yang negatif. Kita yang cenderung menerima banyak kritik di masa kecil kita, semua serba salah, semua serba dilarang, kemungkinan kita akan punya persepsi negatif tentang diri kita dan orang lain. Kemudian berikutnya adanya keyakinan bahwa jika kita merasa sedih, takut, atau kesepian, itu ada yang salah dengan diri kita. Padahal belum tentu, ya kan? Kalau kita merasa sepi misalnya, itu belum tentu karena eh, diri kita yang salah. Mungkin juga kita mungkin kurang bisa membangun relasi mungkin dengan orang lain atau ketika kita sedih, kadang kan kesedihan itu secara alami bisa terjadi ya. Misalnya kita kehilangan sesuatu, perasaan sedih itu muncul. Misalnya temen kali ini nggak mau ngomong nih sama kita, nggak mau deket nih sama kita, kok maunya pindah ke kelompok lain misalnya gitu ya. Nah itu kita merasa, oh aku nih pasti apa ini ada salahnya ini ya. Nah hal seperti itu seringkali terjadi. Nah ini yang menghalangi flourishing itu terbentuk. Kemudian kritik diri, menilai diri sendiri dengan keras ini ya. Teman-teman yang mungkin perfeksionisme, waduh itu cenderungnya begitu ya, menilai diri dengan keras. Dapat 90 aja dianggapnya, waduh, gagal total ini ya. Kok nggak 100 begitu ya. IP sudah 3,9 masih nggak puas. Waduh, ini berarti kita terlalu mengkritik diri sendiri ya. Kemudian juga tekanan media sosial itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak cukup ya. Misalnya sekarang kan banyak sekali ya anak-anak muda yang terhubung dengan Instagram misalnya. Nah, kita melihat teman kita posting ya macam-macam tuh yang bagus-bagus, makan cantik, healing-healing jalan-jalan gitu ya. Nah, itu kadang membuat kita juga aku kurang ya, kok ini lebih bagus ya. Nah, hal itu juga membuat kita menjadi tidak bisa memiliki apa itu kesehatan mental yang jauh lebih baik. Dalam penelitian juga banyak tuh ditemukan mereka yang mengguna Instagram ya ternyata ada juga meningkatkan level depresi karena misalnya dia posting dia mengharapkan likes dari teman-temannya gitu ya dari eh, teman-teman yang follow dia gitu kan tapi ternyata likes-nya tidak sesuai dengan harapannya sehingga kadang membuat dia merasa sedih merasa duh, aku ini kurang cocok nih sama teman-teman. Ya, merasa dirinya tidak cukup seperti itu. Kemudian juga ada reaktivitas ya. Ini berarti adanya kesulitan dalam pengaturan diri ya. Self regulationnya rendah, problem emosi misalnya. Nah, itu cenderung reaktif begitu ya di dalam menyikapi suatu masalah dan lain-lain. Nah, ini yang menghalangi mental well-being itu jadi lebih baik begitu. Flourishingnya jadi susah untuk berkembang ya, susah untuk terwujud seperti itu.
Nah, lalu bagaimana kita bisa membangun kekuatan dalam diri kita ya? Itu paling tidak ada dua hal ya. Yang pertama hubungan dengan diri sendiri ya. Kalau di istilahnya kecerdasan emosi itu apa? Intrapersonal, begitu ya. Nah, itu ada kesadaran, ada refleksi diri. Kalau kita nih PR-PR ini ya, tugas-tugas kita kan refleksi itu sebenarnya apa? Bagaimana kita terkonek dengan diri sendiri. Nah, ini akan membuat awareness itu muncul begitu ya. Nah, selain refleksi tadi juga ada regulasi emosi, kebaikan, ketahanan gitu ya, pola pikir berkembang, rasa syukur dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan hubungan dengan diri sendiri sehingga kita perlu untuk kenal juga, meningkatkan self awareness kita dengan terus merefleksikan diri kita. Nah, itu akan menolong kita untuk membangun inner strength kita. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu apa yang kita putuskan. Kita tahu perasaan-perasaan apa yang sedang ada dalam diri kita. Nah, ini berkaitan dengan hubungan dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua hubungan dengan orang lain. Nah, ini kalau dalam istilahnya kecerdasan emosi itu apa? Interpersonal. Kalau tadi intrapersonal, kalau ini interpersonal. Nah, interpersonal ini hubungan dengan orang lain ini apa artinya? Itu memperhatikan orang lain, mendengarkan orang lain, menunjukkan tindakan kebaikan, kasih sayang, murah hati, begitu ya, mengungkapkan rasa terima kasih, ya, menunjukkan perhatian. Nah, itu hubungan dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya juga akan membangun inner strength-nya dalam diri kita. Kalau kita cenderungnya menghindar, 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 akhirnya kita enggan membangun relasi, itu juga akan membuat kita seperti, dalam tanda kutip ya, kayak hidup di pulau sendiri gitu ya. Kita menjauh dari keramaian, kita hidup sendiri, dan akhirnya mempunyai persepsi-persepsi negatif, persepsi-persepsi yang subjektif tentang diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini akan membuat flourishing itu juga tidak berkembang ya. Tetapi kalau kita mau terlibat dalam interaksi dengan orang lain, mau menunjukkan perhatian ya, sungguh-sungguh kita tulus di dalam mengasihi dan memberikan apa itu ya bermurah hati kepada orang lain. Nah, ini akan menolong kita untuk makin kuat secara uh, dalam diri kita itu. Nah, ini yang berkaitan dengan intrapersonal tadi ya, mindful awareness ini juga merupakan cara memperhatikan apa yang sedang terjadi dalam pikiran, tubuh, dan dunia sekitar dengan rasa ingin tahu yang lembut. Nah, ini akan menolong kita mengembangkan inner self-nya kita ya, terutama bagian intrapersonalnya. Nah, kita perlu mempraktekkan perhatian dapat menciptakan ruang damai dalam kehidupan meskipun kita lagi sibuk atau stres begitu. Nah, ini memungkinkan kita untuk berhenti sejenak dan memperhatikan pengalaman kita daripada bereaksi dengan cara yang biasa seperti karena itu tidak membantu ya. Kita perlu lebih berhenti memikirkan apa yang sudah terjadi dalam pengalaman kita. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih bijak tentang cara meresponnya. Jadi kita perlu aware dengan diri kita, aware dengan pikiran kita. Nah, ini kita perlu melatih diri kita sebenarnya ya. Latihan perhatian, melatih pikiran seperti halnya melatih tubuh ya. Jadi pikiran itu sebenarnya kan bisa dilatih. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang tuh banyak sekali yang katanya overthinking Bu, saya Bu gitu ya. Nah, kenapa kok overthinking? Nah, itu pikirannya lari kemana-mana ya. Dia tidak aware dengan kondisi yang sekarang. Dia cenderungnya punya pikiran subjektif yang terus berkembang kemana-mana. Memikirkan yang tidak-tidak, yang belum tentu dipikirkan oleh orang lain. Memikirkan hal-hal yang mencemaskan di masa depan gitu ya. Dan kadang juga udah takut sendiri akhirnya. Nah, itu akan membuat kita tidak bisa tumbuh secara apa itu intrapersonalnya ya. Tapi kita akan tidak berdaya kalau overthinking itu benar-benar menguasai kita. Sehingga kita perlu mindful awareness, sungguh-sungguh fokus pada apa yang dipikirkan, here and now, faktanya seperti apa, objektifnya seperti apa, bukan pemikiran diri kita sendiri, seperti itu. Nah,
Ada manfaat-manfaat dalam latihan-latihan ya mindfulness training tadi ya di antara orang-orang muda. Itu meningkatkan kontrol perhatian, fungsi eksekutif, executive functioning maksudnya ya. Kemudian pembelajaran, prestasi akademik, pengaturan diri, ya ketekunan, begitu kan, kesejahteraan, optimisme, bahagiaan, kesehatan fisik, kualitas tidur. Nah, ini akan meningkat ya kalau kita bisa latihan mindfulness tadi. Dan bisa mengurangi stres, kecemasan, depresi, gangguan makan, masalah perilaku. Ini juga bisa berkurang ya. Karena dengan stres berkurang, kecemasan berkurang, akhirnya masalah perilaku juga akan berkurang. Soalnya kalau kita udah mikir negatif-negatif terus, akhirnya kadang kita jadi nyolot ke orang lain, misalnya akhirnya bisa agresif ke orang lain, begitu. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar-benar direncanakan oleh orang tersebut, seperti itu ya. Kemudian juga ada eh, manfaat secara fisik ya, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, jadi nggak gampang sakit, nggak mudah terserang penyakit begitu ya. Biasanya sih kalau stres kan larinya ke asam lambung meningkat, terus kepala pusing, badan kaku-kaku gitu kan ya. Terus denyut jantung juga tidak beraturan begitu. Nah ini kalau sudah latihan mindfulness itu akan membuat fungsi kekebalan tubuh itu naik sehingga kita nggak gampang sakit kayak gitu ya, mengurangi peradangan ya, peradangan termasuk peradangan sendi ya, kadang kan ngilu-ngilu lah, sakit apalah gitu ya. Terus juga mengurangi hormon stres dan juga menstimulasi sistem saraf parasimpatetis yang menimbulkan efek menenangkan. Nah ini yang terjadi ya kalau kita lebih mindfulness, kita tidak terus terfokus dengan apa itu hal-hal yang membuat kita overthinking dan kecemasan terus meningkat. Nah, ini akan membuat kita bisa lebih sehat begitu ya secara fisik begitu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang interpersonal ya, hubungan dengan orang lain. Nah, itu ada dua hal mungkin yang bisa kita latih, kita lakukan, yaitu dengan rasa syukur. Nah, ini ada penelitian-penelitian begitu ya, sebuah meta-analisis dari 38 studi mengenai rasa syukur menyimpulkan bahwa intervensi rasa syukur memiliki manfaat yang positif dan dapat menurunkan gejala depresi. Ya, sehingga kadang-kala kita ada misalnya terapis kasih terapi bersyukur. Coba kamu catat hal-hal yang kamu syukuri dalam hari ini ya. 5 hal. Nah, besok lakukan lagi tapi jangan sama gitu ya. Nah, tujuannya apa? Mengidentifikasi bahwa dalam hidup kita itu ada hal-hal yang kita syukuri dan itu yang membuat depresinya itu menurun. Kalau depresi kan berarti seolah-olah dunia ini runtuh, semuanya negatif, nggak ada hal yang positif begitu kan. Tapi ketika bersyukur, nah ini dia bisa mempunyai optimisme, punya pengharapan. Oh Tuhan sudah menyediakan aku misalnya ya oksigen setiap hari. Ya, Tuhan kasih aku keluarga yang sayang sama anak yang lucu gitu ya, yang bisa memberikan semangat buat kita. Bersyukur punya papa mama meskipun mereka tidak sempurna sebagai orang tua, tapi mereka tetap menjaga dan memelihara aku hingga saat ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita syukurin. Kemudian juga manfaat kesejahteraan dihasilkan dari merasa dan mengungkapkan rasa syukur. Ya, ini jadi ada ya flourishing tadi ya bisa muncul ketika kita memiliki rasa syukur. Nah, yang kedua berkaitan dengan kemurahan hati. Nah, ini ada penelitian juga ya dalam sebuah studi klasik. Siswa itu diberi sejumlah uang dan diberi tugas belanja untuk dirinya atau untuk orang lain. Nah, ternyata ditemukan menghabiskan uang untuk orang lain itu mendorong kebahagiaan yang lebih besar, ya. Seperti berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, itu juga ya, memberi itu lebih berbahagia ya daripada kita minta terus nggak pernah puas. Waduh, itu kebahagiaannya berkurang ya. Nah, orang dewasa di seluruh dunia dan bahkan anak kecil merasakan manfaat emosional dari menggunakan apa yang mereka punya untuk membantu dan berbagi dengan orang lain. Nah, ketika kita berbagi, ada perasaan bahagia yang muncul dalam hidup kita. Nah, ini mungkin kita bisa latih ya. Nanti di dalam refleksi bisa ditulis langkah-langkah praktis apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan
flourishingnya kita itu ya, untuk mengembangkan itu. Nah, mungkin bagian ini bisa ditulis dan menjadi latihan buat kita semua. Nah, kita sudah sampai pada konsep well-being dalam kekristenan. Kalau tadi 3 konsep dari Riff, dari Seligman, dan dari Hubbard. Nah, sekarang kita melihat konsep well-being ini di dalam kekristenan itu seperti apa ya. Ini beberapa penelitian ya, berbagai penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara religiusitas, kesehatan fisik, dan psikologis. Nah, hubungan ini kuat dalam lintas budaya dan kelompok masyarakat. Jadi bukan hanya satu budaya tertentu, tetapi banyak budaya yang diselidiki, ternyata ada hubungan yang positif ya antara religiusitas dengan hal-hal lain tadi ya, itu kesehatan fisik, psikologis, dan lain-lain. Nah, spiritualitas yang sehat berkontribusi pada pengembangan emosi positif, mana positif, dan pertahanan diri. Kemudian agama juga memprediksi pertumbuhan dan perubahan hidup yang positif setelah tekanan hidup atau peristiwa traumatis. Kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan manfaat kesehatan fisik, psikologis, dan relasional dari memaafkan, ya, forgiving, ya. Kemudian agama juga berkontribusi pada pengembangan self-control melalui penyediaan standar moral, motivasi, dan sumber daya yang jelas untuk mengelola keberdosaan, ya. Nah, itu yang terjadi dari penelitian-penelitian ini. Nah, kalau kita bicara flourishing dalam perspektif Kristen, tentunya kita tidak lepas dari grand naratif ya. Dari pertemuan yang pertama kita sudah membahas ini, dan ini akan menjadi kerangka pikirnya kita ya. Kalau kita lihat dari grand naratif, creation, fall, redemption, restoration, atau consummation, kita melihat posisi kita saat ini di area mana? Apakah mungkin flourishing itu terjadi di area fall? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena fall ini manusia itu berdosa dan semua kebaikan mereka itu seperti kain kotor. Saya mengatakan kain kotor itu seperti lap kompor yang nggak bisa dicuci begitu ya, kan nggak mungkin untuk lap mukanya kita gitu kan. Nah, itu kondisi manusia yang berdosa. Sehingga flourishing itu tidak mungkin terjadi di area fall. Yang mungkin adalah di area redemption. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita punya status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi dibenarkan oleh Tuhan, dan kita juga masuk dalam proses pengudusan, sanctification. Disitulah proses kita untuk flourish itu berkembang bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman kita terus semakin bertumbuh. Nah, disitulah flourishing itu akan muncul satu persatu begitu ya di dalam area-area hidup kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat nih komponen well-being di dalam secara teologis, kita buat singkatan ya biar mudah ya. Yang pertama itu F. F itu apa? Faithful community ya. Jadi komunitas iman gitu. Kemudian I itu image of God. Nah, ini yang kita bahas terus ya dalam pertemuan-pertemuan kita. Kemudian S itu salvation, dan kemudian H itu Holy Spirit. Ya, kita akan lihat satu persatu komponen-komponen ini. Yang pertama, faithful communities. Ini adalah sebuah tempat ideal untuk mengembangkan kebiasaan, praktik untuk bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya, berarti di dalam sebuah komunitas yang beriman, ya, ini akan memungkinkan kita itu hidup di dalam kasih, mempraktekkan kepedulian kita kepada sesama, dan pelayanan kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, anugerah itu kepada kita. Nah, kemudian itu tadi image of God ya. Kita telah dibentuk menurut gambar Allah, dan harapan untuk pemulihan kemanusiaan ditemukan dalam Yesus Kristus sebagai manusia dan Allah sepenuhnya, dan Dia menyediakan kehidupan yang ideal. Ketika kita masuk di dalam fase redemption, image of God kita itu mengalami pemulihan ya. Nah, pemulihan-pemulihan inilah yang menolong kita atau membawa kita masuk di dalam
fase-fase flourishing sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Kita mempunyai kasih, mempunyai hikmat. Nah, itu semua di dalam komponen ini yang terus berkembang, terus menjadi buah begitu ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita menghargai orang lain sebagai sesama image of God, kita mengasihi orang lain, konsep kita tentang manusia itu mengalami pemulihan, sehingga kita tidak hidup di dalam konsep manusia yang rusak begitu. Tetapi kita tahu dignity kita, kodrat kita, yaitu kodrat kita yang diberikan oleh Tuhan itu setelah kita mengalami penebusan oleh Tuhan. Jadi kita kembali kepada gambar Allah yang sesungguhnya. Kemudian S, yaitu salvation, penyelamatan, anugerah keselamatan di dalam Kristus. Ini yang mengubah natur kita melalui anugerahnya dan memulai jalan baru dalam sanctification atau pengudusan saat kita dipulihkan dan dibuat kembali menurut gambar Allah. Jadi ada proses pengudusan dan sebenarnya ini terkait dengan komponen terakhir yaitu H, yaitu berdiamnya Roh Kudus. Ini memampukan orang percaya untuk berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan dibentuk dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, disinilah proses itu benar-benar terwujud ya. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, itu kita nih dipanggil, kita dibentuk ya dalam segala keadaan tuh Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, tujuan dari Dia mendatangkan segala kebaikan ini, membentuk kita dalam segala perkara ini adalah supaya kita serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, disinilah proses hidup kita itu bisa terus flourishing ya di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini adalah kualitas buah roh yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita, dalam proses sanctification itu. Nah, kesimpulannya, kesejahteraan psikologis dan cara pemikiran Kristen itu hanya bisa dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh mengalami anugerah keselamatan. Karena apa? Natur berdosa manusia itu yang membuat tidak mungkin tercapainya kesejahteraan psikologis secara utuh. Sehingga butuh anugerah Tuhan untuk menuntun kita ada hidup dalam kebenaran. Nah, untuk diskusi kelompok, silakan kalian bisa berdiskusi ya, menemukan berbagai perbedaan antara kesejahteraan mental dalam perspektif psikologis dan dalam perspektif Kristen. Kalian temukan, mungkin ada 4-5 perbedaan begitu ya, kalian buat tabel. Kemudian tentukan juga berbagai strategi praktis untuk bisa mendapatkan dan mengembangkan kehidupan yang flourishing itu gimana gitu ya. Nah, ini secara kelompok boleh usul ya, setiap orang perlu menemukan strategi praktis yang bisa dilakukan. Nah, untuk refleksinya di Moodle sudah saya siapkan self-assessment, yaitu ada 2. Yang pertama yang dari Reeve, yang kedua dari Seligman, begitu ya. Ini untuk kita bisa analisis diri sendiri, ya, analisa diri sendiri. Kalian boleh isi satu, atau mau dua-duanya, coba dua-duanya boleh, karena komponennya kan sedikit berbeda ya. Tapi kalian boleh coba dua-duanya. Nah, lalu dibuat refleksi pribadi yang dilengkapi juga dengan strategi pribadi untuk mengembangkannya ya. Nah, kemudian temukan implikasinya juga dalam dunia profesional. Misalnya kalian nanti akan bekerja sebagai psikolog mungkin, atau mau menjadi HR di perusahaan, atau yang dari kelas karyawan, banyak sekali ya jenis-jenis pekerjaan yang ada ya di kelas karyawan ya. Nah, mungkin kita bisa implikasi ke situ sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari kelas ini ya, sehingga tidak berlalu begitu saja. Baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama belajar dengan saya hari ini. Saya Debbie Melani Suseno. Ya, sampai di sini pembelajaran kelas kita.
Kalau kita ingin belajar lebih lanjut, saya banyak sekali video-video di channel Selalu Ada Harapan ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.